Mushroom cheesy bot. Ini adalah roti lembut ala bakery dan akan kita kemas cakep seperti ini ya. Ini caranya sangat mudah banget, masih tanpa ulen dan mixer, juga tanpa pelembut roti. Ini kalian bisa lihat ya, hasilnya sangat lembut dan dengan isian yang creamy, enak banget. Untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, untuk bahan rotinya di sini kita gunakan tepung terigu protein tinggi, tambahkan dengan susu bubuk full cream, Mama J menggunakan Denko full cream, kemudian gula pasir, lalu ragi instan. Pada tahapan ini pastikan ragi instannya masih aktif ya. Kemudian tambahkan dengan 150-160 ml air susu yang hangat, boleh UHT atau susu bubuk yang ditambahkan dengan air. Kita campurkan dengan 1 kuning telur, kembali kita aduk. Nah, untuk air susu sebaiknya kalian tuangkan 150 ml dulu karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda. Jadi nanti kalau masih ada yang kering bisa kalian tambahkan sekitar 10 ml lagi. Jadi disesuaikan ya. Dan kalian bisa lihat ini adonannya seperti ini, tidak keras, lunak tapi tidak terlalu melekat. Kalau udah tercampur, tambahkan dengan garam dan margarin atau butter. Dan ini tentunya harus kita campur kembali, diremes-remes, dibolak-balik aja. Kalian bisa lihat dari bowlnya yang burem ini ya, masih belum tercampur margarinnya sampai bowlnya itu udah terang. Tandanya margarinnya juga udah tercampur dengan baik dan adonannya seperti ini. Bukan halus ya, lunak tapi masih terlihat kasar. Dan ini akan kita tutup, boleh menggunakan plastik atau kain yang bersih. Kita akan proofing selama 60 menit, tapi setelah 30 menit kita buka dulu. Kalian bisa lihat adonannya udah lebih mengembang dan lebih lunak lagi. Ini kembali kita campurkan dulu agar adonan ini bisa lebih cepat halus. Nah, saat ini kalian akan merasakan butiran tepung itu masih terasa sampai udah halus seperti ini, kurang lebih setengah menitan ya. Boleh kita lemparkan biar mantap, kurang lebih 4 kali di akhir. Nah, kalau udah kita bulatkan lagi dan kembali akan kita lanjutkan sisa waktu proofing 30 menit. Jadi total waktu proofing itu 60 menit, kurang lebih sesuai dengan suhu ruangan tentunya. Oke, sekarang lanjut dulu ke bahan isian, bawang bombay, lalu sosis, jamur kancing, jamur kuping yang kita iris-iris kecil. Ini bawang bombaynya kita tumis dengan 1 sendok teh aja, margarin, sedikit aja ya, jangan terlalu banyak, disesuaikan dengan isiannya. Dan kita masukkan bahan-bahan jamur kancing, jamur kuping, dan sosis. Nih, ini kita masak sampai matang, tambahkan dengan sedikit gula pasir dan kaldu bubuk secukupnya. Jadi untuk bahan isian ini jangan terlalu basah atau berminyak, cukup kering aja, yang penting udah lebih matang agar lebih awet ya nanti hasilnya. Nah, sekarang tambahkan dengan 1 bungkus mayones, kembali kita aduk. Kalau udah, kita sisihkan dulu dan kembali ke bahan dough. Nah, ini udah kurang lebih 1 jam kita proofing, udah mengembang sampai double size atau 2 kali lipat. Dan ini akan kita bagi-bagi, beratnya kurang lebih 60 gram setiap piecesnya, boleh kurang atau lebih sesuai selera aja. Lumayan banyak ya kita dapatnya, kalian bisa lihat nanti hasilnya itu ada berapa tuh. Nah, setiap bagiannya ini kita rounding kembali agar hasilnya itu lebih halus dan mulus. Letakkan bagian halus di permukaan atas seperti ini. Caranya ditekan ke papan kerja membentuk bulatan dan kalian bisa lihat adonannya udah cakep banget ya. Lunak tapi tidak melekat-lekat. Jangan lupa kalian tutupi yang udah dibulatkan. Lanjut meronding tentunya sampai selesai. Nah, kalau udah selesai semua, di sini kita siapkan paper cup, ukurannya 10 x 4 cm. Dan setidaknya adonan roti ini udah teristirahatkan, atau bisa kalian istirahat 5-10 menit agar lebih mudah dibentuknya. Dan sekarang kita bentuk menggunakan rolling pin. Tentunya bentuknya disesuaikan dengan bentuk paper cupnya ya.
Nih seperti ini. Bagian tepinya agak sedikit dinaikkan ke dinding paper cup. Rolling perlahan aja dengan ketebalan yang cukup, tidak terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Tentunya ukurannya lebih besar dari ukuran paper cup ya. Nih seperti ini. Caranya mudah, hasilnya cantik. Seperti roti-roti keluaran bakery. Nah, seperti ini. Ini sisa donat masih bersisa 4 buah karena Mama Eji nyukupin aja untuk loyangnya ini ya. Karena nanti sisa 4 tuh mau diisi dengan isian pisang. Karena ada 2 selera di rumah ini ya, suka yang gurih dan manis. Oke, nah sekarang langsung aja kita masukkan bahan isiannya. Ini agak sedikit ditekan agar membentuk cekungan. Masukkan kurang lebih 2 sendok makan. Untuk satu resep ini cukup. Kita hasilkan berapa tuh? 7 buah roti mushroom cheesy pudd. Biar lebih enak lagi dan cakep, kita taburi dengan keju parut. Nah, kalau udah, ini akan kita proofing dulu sebelum di oven ya, atau sampai double size, 40-60 menit, disesuaikan dengan suhu ruangan. Kalau udah, kita olesi permukaannya dengan air susu, nggak usah pakai kuning telur, nggak masalah. Apalagi kalau menggunakan susu evaporasi atau susu bubuk yang ditambah dengan air, boleh juga. Nah, jangan lupa oven udah kalian panaskan sebelumnya ya. Kurang lebih 10-15 menit sesuai oven masing-masing. Dan ini akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius 20-25 menit pada rak bawah. Tentunya untuk oven ini harus disesuaikan dengan oven kalian masing-masing karena setiap oven itu karakteristiknya berbeda. Nah, setelah 12 menit ini kita keluarkan dulu ya. Kita keluarkan dan biar rasanya tuh lebih maknyus lagi dan lebih cakep, akan Mama Eji beri dengan topping mayonaise pedas. Tapi kalau anak-anak nggak suka pedas, bisa diabaikan aja ya. Nah, kalau udah, ini kembali akan kita oven dengan sisa waktu yang ada. Letakkan pada rak tengah. Masak atau panggang sampai matang. Jangan kelamaan. Untuk roti manis itu paling lama itu ya biasanya 25 menit. Nah, ini dia hasilnya. Segera aja kita pindahkan ke cooling tray. Tuh udah menyerupai kapal. Ini wanginya mantap banget. Kalau udah nggak panas lagi, kalian bisa kemas gunakan plastik OPP. Ukurannya tentunya lebih besar dari paper cup, kurang lebih 15 x 15 cm. Caranya kalian bisa lihat pada layar agar permukaan roti tidak menyentuh plastik. Kita akan kemas bentuk segitiga, masukkan dari sudut, kemudian sisi kiri dan kanannya dilipat, lalu tekuk bagian bawahnya. Nah, caranya sangat mudah. Ini dia hasilnya, seperti perahu layar. Satu lagi, seperti ini caranya. Kita masukkan roti dari arah sudut atau tepi bawah ya. Jadi membentuk segitiga begini. Tekuk sisi kiri dan kanan. Lalu lipat yang ada lemnya itu bagian bawah seperti ini. Nah, udah selesai. Jadi roti yang dikemas dengan kemasan plastik ini bisa lebih awet karena tidak terkena udara langsung ya. Karena angin itu yang menyebabkan roti itu akan bisa cepat keras. Lebih baik lagi kalau menggunakan plastik khusus yang agak tebal dan divakum ya. Nah, ini dia hasilnya, kalian bisa lihat, pastinya enak banget. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.